Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Putri Dinar bisa menjumpai Anda dalam Bincang Publik. Tema yang akan kita bahas kali ini mengenai pembangunan Margonda II dan peningkatan taraf ekonomi warganya. Sebelum itu, saya akan memberikan background mengenai topik kita. Pembangunan fisik di wilayah Sawangan dan Bojong Sari dinilai timpang jika dibandingkan dengan pembangunan di wilayah Depok lainnya. Karenanya, wacana pembangunan Margonda II dinilai meningkatkan taraf kehidupan warganya terutama di Sawangan dan Bojong Sari. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai wacana pembangunan Margonda serta taraf dampaknya bagi peningkatan ekonomi warganya. Dan telah hadir bersama saya Bapak dari anggota fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Depok yang duduk di Komisi A. Beliau adalah Bapak Roger HC, tapi yang biasa disapa dengan Bapak Junet. Apa kabar Bapak? Baik. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak hari ini. Kabar baik? Baik. Oh baik tentunya. Kayaknya pemirsa udah gak sabaran Pak mengenai tema yang akan kita bahas kali ini. Kita langsung aja? Iya silakan. Boleh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Bapak atas terpilihnya Bapak resmi menjadi anggota DPRD Kota Depok pada bulan Juli lalu. Selamat Bapak. Selamat ya. Semoga sukses selalu. Amin, amin. Amin. Terus saya mau tanya nih Pak. Iya. Bagaimana perasaan Bapak sewaktu Bapak terpilih resmi menjadi anggota DPRD? Terus apa yang Bapak pikirkan pertama kali ketika terpilih? Ya terutama ya beban saya yaitu amanat yang waktu pelantikan itu walaupun gimana kan saya harus amanah ya. Iya betul. Menjalankan tugas saya sebagai wakil rakyat. Terutama masyarakat kita ini harus kita bela. Betul gitu. sekali. Masalah ekonominya, pembangunannya, pendidikannya. Terutama ya dari sumpah jabatan saya itu yang berat Mbak. Oh iya. Itu aja. Terus apa yang pertama kali Bapak pikirkan visi ke depannya untuk taraf ekonomi warga? Sawangan itu. Ya terutama di daerah Sawangan dan Bojong Sari. Ya pertama ya masalah kalau fraksi PAN kan fokus pada pendidikan Mbak. Itu Sawangan dan Bojong Sari kan ya taraf pendidikannya khususnya wilayah Sawangan ya dan Bojong Sari masih SDM-nya masih rendah. Jadi saya mengharapkan dari masyarakat sendiri lah Mbak. Kalau dari pemerintahan masalah sarana dan sarana sudah tersedia, tinggal kesadaran masyarakat. Walaupun mana tahap kehidupan ekonomi ya dasarnya dari masyarakat, terutama masalah pendidikan. Kalau pendidikan kita misalnya banyak kan ya wilayah Sawangan, maaf ya saya mengecilkan masyarakat Sawangan. Sebagian besar kan masih pendidikan ya SMP lah paling tinggi. Jadi kalau dibandingkan daerah lain kan ya minimal sarjana, SMA itu menunjang dari ekonomi wilayah Sawangan juga sebenarnya. Oh seperti itu. Iya. Kalau misalkan Bapak kan merupakan dapil dari Sawangan ya Pak. Sedangkan Sawangan dan Bojong Sari Mbak. Oh Sawangan dan Bojong Sari ya kedua-duanya. Tapi kan daerah tersebut dibilang kalau disebut-sebut sebagai daerah yang tertinggal. Bagaimana menurut Bapak mengenai hal ini? Ya, saya sebagian menerima, sebagian enggak juga Mbak ya. Karena pembangunan khususnya perkembangan pas masuk Depok dari Bogor, kan tadinya Sawangan ya, tadi belum Bojong Sari, baru belum lama aja pemekaran Sawangan dan Bojong Sari. Tahun 99 kan masih masuk Bogor kan tertinggalnya sangat jauh. Tapi alhamdulillah dengan adanya masuk Kota Tip Depok waktu 99 sekarang sampai Kota Depok nih ya perkembangan cukup lumayan lah gitu. Masalah ekonomi sih masyarakatnya ya harus masyarakat sendiri gitu. Ya harus bisa berusaha masalah kerja, jangan malas, itu aja Mbak. Dari warga sendiri. Terus Warga kalau misalkan kita lihat nih Pak, apa sih yang harus dibenahi, terutama bidang apa yang harus pertama kali diperbaiki di daerah tersebut? Daerah wilayah Sawangan dan Bojong Sari. Ya terutama kan alhamdulillah infrastruktur ya Mbak. Infrastruktur sementara ini sama sekolah-sekolah pendidikan udah dibangun. Terus yang kedua masalah inilah yang penting pembangunan Kota Depok kan tadi sentralnya di Margonda nih. Iya betul. Itu termasuk wilayah Margonda dan wilayah Timur. Saya harapkan ya wacananya Margonda 2 ini di Bojong Sari sangat mendukung karena fasilitas dan lahannya masih banyak yang masih kosong. Itu kan mengangkat harkat martabat dan istilahnya penduduk situ, misalnya dari usaha kerjanya kan dengan perda kita sekarang yang rencananya mau dibikin nih ya pansus RT RW-nya tata ruangnya ini kan ya buat kepentingan masyarakat Depok, terutama khususnya ya wilayah saya Sawangan dan Bojong Sari. Kalau ada pembangunan, misalnya kayak Sini Market, apa pembangunan mall, infrastrukturnya apa, iya infrastruktur dibenahin dan
ya masyarakat pasti kerjalah di situ, ekonomi akan meningkat. Misalnya di samping itu kan ada dagang apa, kerja apa. Jadi kan pengangguran semakin berkurang, Mbak. Betul sekali. Terus kalau tadi Bapak singgung masalah infrastruktur, apakah infrastruktur ini yang menjadi prioritas utama Bapak ketika Bapak suarakan di Dewan? Atau ada bidang lain yang Bapak suarakan selain infrastruktur? Ya ada kan, terutama saya bilang tadi, Praksipan konsen dengan pendidikan, Mbak. Ya. Yang kedua masalah infrastruktur. Yang ketiga tuh masalah perkantoran lah, terutama perkantoran kecamatan. Ya jangan sampai lagi aset-aset pemerintah nih, terutama ya kantornya jangan masih kontrak gitu, Mbak. Oh, gitu. Itu kan jadi sewa ya biasanya, masih sewa. Itu kan tanahnya kayak wilayah Bojong-Sari kecamatan kan tanahnya udah ada. Tapi gedungnya kan masih kontrak. Saya harapkan gitu. ya kan anggaran Punya sendiri. Ibunya sendiri, itu tinggal membangun aja. Kebetulan dari anggota DPRD sekarang lagi membahas masalah itu, Pak, ke depan untuk pembangunan wilayah Sawangan Bojong-Sari. Ke depan harus lebih maju lagi. Oh begitu. Iya. Terus saya dapat data nih Pak, berdasarkan data yang ada, katanya jumlah warga miskin di Kecamatan Kasawangan cukup tinggi, terutama di Kelurahan Pengasinan sama Bedahan. Katanya masing-masing mencapai 100 kepala keluarga lebih. Menurut Bapak gimana menghadapi kenyataan seperti ini? Iya, Mbak, kan saya bilang dari awal tadi konsennya di pendidikan. Pendidikan enggak, masyarakat Sawangan kan masih tradisional, masalah Pengasinan Bedahan nih, pendidikan beliau kan masih rendah. Jadi kan misalnya Janjojo, Mbak, kerja aja kan kalau sekarang kalau ijazah SMA aja gajinya berapa? Susah ya nyari pekerjaan. Susah, sampai lagi SMP di sana tuh masih taraf pendidikan SDM-nya masih rendah. Oh, masih rendah. Jadi jangan terlalu kita, maaf ya, tidak menyalahkan masyarakat, nggak menyalahkan pemerintah. Terus kalau misalnya kita tahu ya Pak, jumlah di Kelurahan Pengasinan dan Bedahan masing-masing keluarga kemiskinan itu mencapai 100 kepala keluarga. Terus bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Kan dari awal saya bilang, Mbak, dari faktor pendidikan ya sangat mendukung. Kebanyakan kan ini, maaf ya, perbandingannya antara Pengasinan, contoh bukan saya mengaguli wilayah saya, iya, betul. Pasir Putih nih, karena orang tuanya walaupun petani kan, Mbak, itu anaknya nasibnya jangan sampai kayak bapak dah. Harus lebih dari harus orang lebih dari tuanya. orang tua. Itu kan didorongnya dari pendidikan. Benar sekali, Pak. Itu yang penting, Mbak. Gitu. Nah, maaf ya, saya bukan menghina orang Pengasinan sama Bedahan ya, Mbak. Banyakan kan orangnya masih Jawara gitu, Mbak, masih tradisional gitu. Masih mengenal adat istiadat sendiri. Gitu. Oh, Tapi gitu. ke depan mudah-mudahan ya generasi yang akan datang nih lebih majulah gitu masalah pendidikan. Usahanya usaha Bapak sendiri sebagai wakil rakyat? Ya, berusaha kan saya kayak kemarin aja bagian di anggaran kan, Mbak, masalah ekonomi wilayah Depok ini kan dibahas juga, Mbak, gitu. Terutama kan tadinya ya sektor, jangan menyalahkan misalnya pemerintah membangun misalnya tadi sawah, tadi sekarang jadi perumahan, nggak bisa begitu juga, Mbak. Kalau orangnya malas juga nggak berusaha kan masyarakatnya percuma juga, Mbak, ya, kita bangun apa itu kuncinya dari masyarakat sendiri. Kalau Dewan sih udah mendorong. Pastinya. Iya. Kan nggak bisa Dewan sama pemerintah harus ngempanin masyarakat yang begitu banyak, Pak. Oh iya, benar. Dari kesadaran masyarakat sendiri. Iya. Iya. Bapak, kita akan membahas lagi tentang raskin yang katanya di Kecamatan Sawangan meningkat 100%. Iya, benar. Tapi nanti jangan dijawab dulu. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut.